Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita telah selalu diingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berjuta-juta nikmat yang dilimpahkan kepada kita, yang biasanya kita sadari bahwa itu adalah nikmat yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kesyukuran kita adalah pada subuh ini kita sudah kumpul lagi di sini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga saja salat subuh kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat amal kebaikan dari semuanya itu. Salam dan sejahtera kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kebenaran kepada umat manusia sebagai Nabi akhir zaman yang harus kita ikuti. Insyaallah semoga kita juga tetap bisa mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya, atullah wa atur Rasul. Bapak-bapak sekalian, dalam 4 pertemuan ini insyaallah yang saya bawakan temanya adalah masalah sakratul maut. Kita sudah 2. Yang pertama tanggal 15 bulan 5, sadarilah realita ini. Yang kedua tanggal 22 bulan 5, judulnya siapakah kita, dan insyaallah kita akan membahas subuh ini tanggal 29 ialah sakratul maut bagi orang mukmin. Sakratul maut, jadi kita tidak usah juga terlalu takut, nanti dijelaskan bagaimana seorang mukmin menghadapi sakratul maut. Namun begitu, kita sampaikan dulu kembali masalah gambaran beratnya sakratul maut bagi orang zalim. Jadi bagi orang zalim dan ahli maksiat. Itu adalah dalam surah Al-An'am ayat 93, yang artinya alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedangkan para malaikat memukuli dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri dari terhadap ayat-ayatnya. Itu orang zalim. Kita lihat juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Humaid dari Jabir bin Abdullah, riwayat mengenai sakratul maut yang dihadapi oleh sekelompok orang Bani Israel, yaitu konon pada zaman dahulu kala ada sekelompok Bani Israel yang mendatangi kompleks pemakaman. Karena ingin mengetahui bagaimana rasanya kematian, mereka kemudian salat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah agar ada seorang meninggal yang dihidupkan di tengah mereka, sehingga mereka bisa bertanya-tanya tentang kematian. Allah pun mengabulkan doa mereka. Tak lama muncul seorang laki-laki dari sebuah kuburan. Namun yang keluar hanya kepalanya. Kira-kira kalau kita mungkin lari kita ya. Kepalanya saja muncul. Di antara kedua kepalanya terdapat bekas sujud, pertanda laki-laki itu seorang ahli ibadah. Ia pun bertanya, wahai orang-orang, apa yang kalian inginkan dariku? Sungguh, nah ini jawabannya Pak. Sungguh, aku telah meninggal 100 tahun yang lalu.
Dan hingga kini panasnya kematian masih saja terasa dan belum hilang. Demikian Pak yang sakaratul maut. Demikian sebagaimana yang diriwayatkan tadi oleh Abu bin Humaid dari Jabir Abdullah. Itu dua hal yang kita sampaikan dulu, dan kita lihat sekarang sakratul maut bagi orang mukmin. Nah, ini gembira bagi kita. Kendati demikian, ada sebuah kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Apa itu, Pak? Sebab kematian mereka disaksikan dan disambut para malaikat yang bersiap akan membawa ruhnya dalam secari kain sutra dari surga yang berisi minyak mis paling wangi. Selain itu, sakratul maut pun terasa seperti ditariknya sehelai rambut dari adonan tepung. Ditariknya sehelai rambut dari adonan tepung, atau seperti air yang mengalir dari mulut geribah. Geribah itu tanpa air, ya, seperti air. Demikian seperti yang digambarkan dalam riwayat Abu Hurairah. Di dalamnya Rasulullah SAW bercerita, ketika seorang hamba sudah ajalnya, ia akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam rupa terbaik dan akan menempati sebuah tempat yang tertentu, seraya mengenakan pakaian yang terbaik pula. Wajah mereka putih berseri-seri, seakan-akan mentari yang tengah bersinar. Di tangan mereka terdapat kain kafan dari surga untuk membungkus ruh yang sang hamba, lengkap dengan minyak wanginya yang akan mengharumkan ruh sang hamba. Tanpa terlihat mereka duduk sejauh pandangan mata. Bahkan sebagian orang saleh bisa menceritakannya kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Tak lama berselang datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepala sang hamba. Ini orang mukmin ini. Dia berkata kepada ruh hamba, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Itu adalah surah Al-Fajr ayat 9 sampai 27 sampai 28. Sambungannya adalah, ruh pun tidak bisa menunda perintah itu. Ia perlahan mengalir keluar dari jasad seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut geribah. Berbahaya. Kalau sekalian, jadi ini orang mukmin. Namun seringan-ringannya sakratul maut bagi seorang mukmin tetap dirasakan cukup berat. Seringan-ringannya tetap dirasakan cukup berat. Pada pertemuan yang lalu kita cerita masalah Nabi Idris, bukan Pak Idris Cano, Nabi Idris. Kebetulan namanya sama. Berat juga, padahal orangnya orang beribadah. Hal itu tampak dari cucuran keringat dari keningnya. Bahwa saya biasa lihat orang sakratul maut ada keringat keluar di keningnya. Demikian seperti yang diungkapkan dalam riwayat Tirmizi dari Buraidah. Rasulullah SAW menyatakan orang mukmin itu meninggal dengan keringat di keningnya. Bapak barangkali bisa biasa bahwa mukmin itu meninggal kalau di sakratul maut itu ada keringat keluar di keningnya. Keringat tersebut merupakan ungkapan dari terjatuh beratnya kematian. Ada pula yang mengatakan sebagai tanda baik kematiannya. Sementara Ibnu Malik mengatakan baik seorang mukmin pun kematian itu tetap terasa berat, sehingga ia berkeringat di keningnya demi membersihkan dosa-dosanya atau menambah tinggi derajatnya. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang lain riwayat Al-Qamah, di mana Rasulullah SAW bersabda,
sesungguhnya nyawa seorang mukmin keluar sambil berkeringat, dan aku tidak menyukai kematian seperti kematian himar. Saat ditanyakan, yang bagaimana itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yakni kematian mengejutkan. Saya tidak tahu maksudnya apa mengejutkan itu, Pak. Itu yang kita sampaikan subuh ini. Semoga saja bermanfaat bagi kita semua. Bagi saya yang membawakan saling mengingatkan, kita forum ini saya sebut sebagai saling mengingatkan atau sifat ingat, sifat kata ingat. Nah, jadi ada orang yang mabuk karena sakaratul maut, artinya mabuk ya, diingatkan, dikasih sadar bahwa itu Pak. Jadi adalah pertemuan yang ketiga subuh ini. Dan tidak usah terlalu panjang, insya Allah masih ada satu sesi lagi, dan kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Semoga saja sekali lagi bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi pembawa atau yang membawa acara, sehingga bisa kita ingat terus, sehingga kita selalu beribadah kepada Allah SWT, selalu berzikir, selalu berdoa. Jangan lupa pada satu hadis yang biasa kita dengar dari Ustaz, barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalat jannah. Ini akan dibicarakan pada pertemuan berikutnya. Jadi bagaimana supaya akhir daripada hidup kita itu adalah la ilaha illallah. Namun Bapak sekalian, sebagai ilustrasi saja, kalau kita sakit kepala, panas, dingin, terus apakah masih bisa kita mengingat Allah SWT? Banyak godaan. Saya kira itu Pak. Semoga sekali lagi bermanfaat bagi kita semua. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, aku menjunjungmu, menyanjungmu, dan aku bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.